Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with my channel Elita Nuhdelita. Okay, my student, how is your life? I hope you are in good condition. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajar di rumah. Okay, now we are going to talk about new material. In this video, you have to guess there are 4 pictures. Oke, kira-kira di sana di layar yang kalian lihat ada 4 gambar. Coba kalian tebak. Gambar pertama itu gambar apa ya? Oke, betul. Gambar pertama itu gambar sebuah film ya. Yang kedua, gambar kumpulan buku. Yang ketiga, gambar orang yang sedang nyanyi ya. Dan yang keempat itu gambar produk atau kosmetik. Kira-kira kalau bentuknya seperti ini, teks apa yang kita akan pelajari? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang review teks. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak sih ya arti daripada review teks itu? Ya, review teks itu sebelum kita membahas tentang terjemahannya atau sebelum kita membahas tentang pengertiannya, review text itu sering digunakan oleh orang-orang dalam bentuk spoken atau written ya. Kalau dalam spoken berarti orang sedang nge-review atau nge-unboxing produknya itu ya. Kemudian kalau dalam koran berarti itu bentuknya written. Nah, sekarang kira-kira sebelum ke pengertiannya kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu bahwa setiap siswa harus bisa membedakan dan memahami fungsi sosial, struktur, dan ciri kebahasaan dari text review. So, the student can difference and understand social function, structure, and also language feature of the review text ya. Jadi tujuannya seperti itu. Okay, my student, now you have to know about definition of review text. Kira-kira definisinya apa ya? Nah, kita lihat definisi dari review text itu adalah teks yang memberikan sebuah kritik atau mengevaluasi atau menilai, memberikan sebuah saran atau memberikan informasi tentang sebuah karya ya, seperti film, buku, lagu, produk, festival, dan yang lainnya. Jadi memberikan sebuah saran pada hasil karya itu sendiri ya. Bisa juga berbentuk lukisan yang kalian lihat ya. Itu juga bisa dibuatkan dalam sebuah review text. Nah, itu arti daripada review text. Bagaimana kalian bisa memahami definisi dari review text itu sendiri? Ya, alhamdulillah. Sekarang lihat social functionnya atau tujuan dari text review itu. Tadi pengertiannya bahwa review text itu memberikan kritik atau saran dalam sebuah karya, sehingga tujuannya yaitu untuk mengkritik the event or artwork ya, mengkritik sebuah hasil karya for the readers bagi para pembacanya atau pendengarnya seperti hasil karya buku dan yang lainnya. Oke. Now generic structure of review text ya. There are 4 generic structure of review text. The first one is orientation. Orientation itu adalah paragraf yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, gambaran umum sebuah buku jika yang direviewnya adalah sebuah buku. Misalkan judulnya apa, siapa yang menciptakannya, dan terbitnya kapan ya. Dan yang kedua yaitu interpretive recount, menceritakan isi dari buku tersebut ya, rangkumannya seperti apa intinya. Nah, yang ketiga evaluasi. Pada paragraf ini Anda harus
memberikan gambaran yang lebih mendetail mengenai suatu karya atau benda yang akan Anda nilai, baik berupa bagian-bagiannya, keunikan, ataupun kualitasnya. Dan yang keempat yaitu rangkuman. Dalam paragraf ini, Anda harus bisa menjelaskan apakah karya tersebut baik atau tidak, bagus untuk ditonton atau tidak. Itu dijelaskan dalam bagian keempat. Nah, setelah kalian tahu tentang generic structure-nya, kalian harus mengetahui tentang language feature daripada text review tersebut ya. Yang pertama, focus on specific participant. The second one, using adjective, long and complex clauses, and the last using metaphor style. Jadi fokus kepada satu yang dibicarakan, kemudian kedua sering menggunakan kata sifat, dan juga kalimat klausanya itu panjang dan juga kompleks, dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa metafora ya, gaya-gaya peribahasa metafora. Setelah kalian mengetahui tentang pengertian, social function, generic structure, dan ciri-ciri kebahasaannya, mari kita lihat contoh daripada text review. Ya, di sini ada contoh dari text review ya. Shark Tale is an animated film directed by Bibo Bergen. Ya, di sini paragraf 1 ada Shark Tale ya, berarti itu fokus pada satu ya yang dibicarakan, yaitu tentang shark ya. Kemudian tadi dalam ciri-ciri kebahasaannya yang kedua menggunakan long and complex clauses. Nah, di paragraf kedua ini banyak sekali ya. The sea underwood is shaken up when the son of the shark purpose is found dead and a young fish named Oscar is found at the skin. Nah, ini long and complex clauses. Itu ciri-ciri daripada kebahasaan text review. Nah, itu dilihat dari cirinya. Bagaimana kalau kita melihat dari generic structure-nya? Tadi generic structure-nya ada berapa? Ya, betul, ada 4. Yang pertama yaitu orientation ya, menceritakan tentang gambaran umum, siapa penulisnya, siapa aktor dan aktrisnya. Paragraf 2 disebut dengan interpretive recall. Paragraf 3 merupakan evaluasi dan juga summary dari sebuah teks tersebut. Ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau membuat review film atau juga buku. Nah, ini di layar yang Anda lihat ada langkah-langkahnya untuk membuat review dari sebuah film atau dari sebuah buku. Yang pertama, view the film or read the books more than once ya. Jadi baca buku lebih dari satu kali atau tonton film lebih dari satu kali. The second one, express your opinion but support your criticism. The third, adjust the style of the review for the readership. Fourth, avoid spoilers. Next, judge the story, rate the actors, and the last, evaluate the technical elements ya. Nah, setelah kalian melihat dan mendengar penjelasan tentang review text, mudah-mudahan bisa dipahami dan apa yang sudah kita pelajari kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan juga nanti kalian bisa menjawab soal-soal yang akan diberikan di pertemuan selanjutnya tentang review text ya. Jika ini bermanfaat, silahkan like, comment, and share. Thank you.